Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek UMKM dari Sasambal. Nah, untuk sebagai awalan bahwa si pemilik Sasambal ini tuh sangat menyukai sambal, maka dari itu dia ingin orang lain pun juga sama bisa ngerasain apa yang dia rasakan, terutama terhadap sambal. Nah, makanya dan juga si pemilik ini yaitu Sedika, kebetulan teman saya juga, dia dibantu oleh ibunya ketika dalam membuat sambal ini. Nah, kebetulan ibunya juga sangat jago atau pandai dalam membuat olahan sambal. Maka dari itu mereka berdua membuat olahan sambal ini yang diinovasikan dengan menambahkan varian berbagai macam bahan makanan seperti ikan teri, ikan cakalang, pete, dan juga cumi. Saya juga membuat analisis SWOT-nya. Nah, yang pertama untuk strength-nya ini, kalau saya lihat si pemilik ini sudah orangnya mudah bergaul. Jadi ini juga bisa jadi sebuah kekuatan dan dia juga bisa memanfaatkannya agar produk ini UMKM ini dapat berkembang lebih baik lagi. Terus dan juga harganya terjangkau serta menunya yang bervariasi. Jadi menunya tidak itu-itu aja, makanya bisa menjadi kekuatan dari UMKM ini. Terus untuk weakness-nya yaitu kelemahannya, brand ini masih terbilang baru karena pemiliknya juga dia cuma mempromosikan untuk saat ini ya, hanya mempromosikan kepada teman-teman terdekatnya saja. Jadi belum menjangkau untuk target pasar yang luas, serta pemasarannya yang belum maksimal. Seperti yang saya bilang tadi, untuk pemasarannya ini masih belum maksimal sehingga dia cuma memasarkannya kepada orang-orang sekitar saja yang sudah mengenal produk ini. Untuk opportunity-nya saat ini tuh olahan sambal sudah mulai digemari oleh masyarakat dan juga packaging yang praktis sehingga membuat kita tuh tidak perlu repot-repot lagi untuk bawa sambal kemana-mana. Kan biasanya takutnya packagingnya tuh jadi misalnya si sambal itu bisa luber atau bisa terkena pakaian kita atau terkena tas kita. Jadi untuk packagingnya ini dia sangat praktis sehingga tidak akan tumpah. Untuk threat-nya yaitu ancamannya pecahin dari ya seperti yang tadi dibilang, kalau peluangnya ini adalah sambal ini mulai digemari, maka pesaingnya juga pun semakin banyak dan harga bahan baku dari olahan sambal ini tuh cukup tidak stabil ya dan cenderung mahal. Jadi ini bisa menjadi ancaman juga, namun ini harus bisa dimaksimalkan atau harus bisa dipikirkan oleh si pembuat ini bahwa ini bukanlah sebuah hambatan yang terlalu yang sulit. Terus untuk side map-nya di sini untuk tahap pertama di sini kan saya fokus untuk pengenalan, maksudnya untuk membuat si sambal ini lebih dikenal, dan maka dari itu untuk sitemap-nya awal ini sebenarnya cukup simpel. Jadi yang pertama ada home-nya, terus ada menu produk, ada about us, ada login sama registration. Nah, untuk produk ini ada dua sub menu, yaitu detail produk sama by product. Nah, jadi seperti itu. Terus about us juga login dan registration. Untuk contoh mockupnya bisa lihat seperti ini. Di sini untuk tampilan awal dari website ini seperti ini. Jadi sebelah kiri nanti ada gambar, nanti ada banner. Banner ini biasanya nanti akan memunculkan produk-produk dari si sasambal ini, atau juga bisa pokoknya untuk menampilkan gambar bisa slider atau carousel ya, antar carousel, jadi ntar dia otomatis slide. Nah, sebelah kanannya ada penjelasan dari gambar tersebut. Nah, terus di sini juga saya membuat CTA atau call to action. Gunanya ya karena inti dari website ini adalah untuk menarik
para pelanggan untuk membeli. Makanya untuk actionnya di sini yang utama adalah saya menaruh tombol order now di sini. Terus di bawahnya ada detail dari produk-produknya dengan menggunakan grid. Saya bagi menjadi 3 bagian. Terus di paling bawah ada copyright, ada footernya, dan tengahnya nanti logo. Terus di kanan ini ada connect with us, ini sosmed dari si sambal ini. Terus lanjut ke menu produk. Nah, menu produk ini saya membuat seperti tampilan e-commerce pada umumnya. Itu di sini sebelah kiri ada gambar. Terus sebelah kanan ada penjelasan sama ada harganya. Terus juga di sini ada detail, nanti bisa itu ukuran atau juga bisa bisa sebagai jumlah barang atau juga bisa variannya. Terus di sini saya kasih tombol 2, yaitu masukkan keranjang sama beli sekarang. Karena bisa jadi nanti si calon pelanggan ini dia ingin memasukkan ke keranjangnya dulu, baru akan dibayar ketika sudah dia beli semuanya. Terus di bawah ada gambar. Di sini ada contoh tampilan lain atau mungkin nanti bisa produk lain yang akan ditampilkan di gambar yang grid 4 ini. Terus selanjutnya ada ketika di sini ada menu login. Nah, untuk login ini saya membuatnya modal, yaitu pop up. Kenapa saya buat pop up? Karena biar fleksibel aja. Karena kan ini untuk website ini sebenarnya tidak perlu login kalau untuk di home-nya, home sama about us. Tapi ketika dia ingin membeli produk, saya akan munculkan pop-up login. Untuk login sini ada standar penginputan untuk form login, yaitu nomor handphone, username atau email, serta password. Nah, terus di bawahnya ada forgot password. Terus di sini ada untuk login yang lain, maksudnya untuk alternatif login. Dia bisa login by Facebook, Google atau Twitter. Dan kalau dia belum daftar, nanti di sini di paling bawah saya tambahkan link untuk daftar. Untuk daftarnya seperti ini. Jadi pertama dia input nomor telepon. Terus di sini saya nggak langsung memunculkan semua inputan yang dibutuhkan untuk register. Jadi sistemnya itu step by step. Pertama saya meminta untuk nomor telepon, karena nanti mungkin di sini akan ada validasi apakah nomor ini benar ada atau tidak. Nanti akan dikirimkan semacam OTP atau one time password atau one time pin. Nanti kalau sudah berhasil, maka baru saya ingin menginput email sama keterangan info yang lainnya. Paling terus untuk yang about us, di sini saya akan menampilkan banner produknya dia, atau mungkin toko perusahaan. Pokoknya di sini ada foto sebesar dari website itu. Terus di bawahnya ada tentang ini, mungkin nanti kata-katanya itu hampir sama dengan about us tadi, yang sebagai cikal bakal dari si produk sambal ini. Nah, mungkin sekian dari saya terkait UMKM project untuk sambal. Jadi intinya untuk tahap awal ini saya akan mencoba untuk membuat branding agar UMKM ini mudah dikenal atau agar mudah dikenal dan mudah diakses oleh penggunanya juga. Jadi di sini ada sebagai profil juga, dan juga sebagai e-commerce juga, untuk pembeliannya juga saya sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.